ini admin bingung ya di FR-nya tuh beredar mouse. Apakah yang dimaksud dengan yang tadi kita sudah bahas atau yang ini? Nah, halo, selamat datang lagi di Beta Nerds. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan FR ujian hari pertama dari teman-teman yang mengikuti ujian P3K pada tanggal 2 Desember 2024 kemarin. Nah, di sini admin telah menyusun kurang lebih ada 10 materi yang berkaitan dengan FR hari pertama di ujian P3K. Nah, FR yang beredar itu ada berbicara terkait dengan Undang-Undang SIP, itu pasal 263 atau 449. Kemudian berbicara terkait dengan teori-teori keperawatan, SPPK, Undang-Undang Keperawatan, MOU atau MOUS ya, tidak jelas ini apakah MOU atau MOUS yang dimaksud ya. Kemudian ada EWS, kemudian ada GCS, sasaran keselamatan pasien, kemudian kala dalam persalinan dan proses berduka. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu persatu kira-kira apa yang dimaksud dengan FR yang beredar pada ujian P3K di hari yang pertama kemarin. Oke, kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama. Teman-teman yang sementara mencari soal-soal latihan terkait dengan P3K maupun SKB, teman-teman bisa menghubungi admin untuk bisa mendapatkan soal-soal tryout dan juga pembahasan terkait dengan persiapan P3K dan SKB di tahun ini ya. Tentu saja soal-soal ini sudah sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru seperti itu ya. Begitu juga bagi teman-teman yang mencari materi kesehatan umum yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PHBS, Germas, MDGS, dan SDGS. Itu teman-teman juga bisa menghubungi admin ya. Nanti di sini juga ada tambahan pembahasan terkait dengan Undang-Undang ASN. Teman-teman bisa menghubungi admin supaya bisa mendapatkan materi-materi tersebut. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan ya. Nomor 17 tahun 2023. Terkait dengan SIP itu ada di pasal 263 atau 449. Nah, ini sebenarnya soalnya ini atau FR-nya ini tidak jelas ya apa yang dimaksud sebenarnya. Tapi mari kita coba bahas. Nah, yang berkaitan dengan pasal 263 yaitu jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu dalam menjalankan praktek profesinya wajib memiliki SIP ya. Tenaga kesehatan di sini adalah perawat ya. Oke. Nah, wajib memiliki SIP ada pada ayat yang pertama. Yang kedua, izin sebagai maksud diberikan dalam bentuk SIP ya. Yang ketiga, SIP diterbitkan oleh pemerintah daerah atau kabupaten kota. Dan yang keempat, dalam kondisi tertentu menteri dapat menerbitkan SIP. Nah, lebih lanjut lagi dari pasal 263, 264 ya. Pasal 264 untuk mendapatkan SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memiliki yang pertama STR tempat praktek. Nah, yang kedua, SIP masih berlaku sepanjang tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Nah, SIP ini sendiri berlaku selama 5 tahun. Untuk persyaratan dari SIP ya, dibahas juga ada STR, tempat praktek, kemudian pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi. Nah, SIP tidak berlaku apabila yang pertama habis masa berlakunya, yang bersangkutan meninggal dunia, STR dicabut, SIP dicabut, dan tempat praktek berubah. Nah, jadi pada undang-undang ini, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 263 berbicara terkait ini ya. Kemudian dilanjutkan dijelaskan lebih jauh di Pasal 264. Nah, sedangkan untuk Pasal 449 sendiri itu berhubungan dengan yang ini. Nah, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya STR. Ya, kemudian penerbitan STR sementara, STR bersyarat dan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai berakhirnya STR ya, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP. Nah, penerbitan STR-nya pun masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Jadi beda ya. Seperti itu. Sedangkan kalau pasal 263 itu berbicara lebih fokus terkait dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memiliki izin. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, ini larinya ke pasal 263.
Nanti teman-teman sesuaikan saja ketika ujian nanti apakah dapat yang berhubungan soal yang berhubungan dengan 263 atau 264 atau 449. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, kita lanjut. Yang berikut adalah terkait teori-teori keperawatan. Nah, untuk teori-teori keperawatan ini sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Tapi di sini saya hanya mengangkat kurang lebih ada 6 ya. Yang pertama teman-teman harus tahu terkait dengan teori Nightingale. Nah, konsep Nightingale menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan dan perhatian perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit. Merupakan upaya untuk memisahkan antara profesi keperawatan dan profesi kedokteran. Nah, tujuan dari Nightingale ini adalah untuk fasilitasi proses penyembuhan dengan manipulasi lingkungan klien. Fokusnya ya, lingkungan klien dimanipulasi untuk mendapatkan ketenangan, nutrisi, kebersihan, cahaya, kenyamanan, sosialisasi, dan harapan yang sesuai. Itu adalah inti dari teori Nightingale, yaitu memanipulasi lingkungan klien. Sedangkan berikut teori Peplau. Nah, teori ini berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif yang menghasilkan hubungan antara perawat dengan klien. Klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan. Keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. Hubungan antara perawat dan klien bersama-sama mendefinisikan masalah dan menyelesaikan masalah. Teori dan gagasan Peplau dikembangkan untuk memberikan bentuk keperawatan psikiatri. Fokusnya ke sini ya. Oke, kemudian berikut teori Henderson. Teori keperawatan ini mencakup seluruh kebutuhan dasar manusia. Ya, Henderson mendefinisikan keperawatan sebagai membantu individu sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, di mana individu tersebut akan mampu mengerjakannya tanpa bantuan bila ia memiliki kekuatan, kemampuan, dan pengetahuan. Ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian teori Abdela, ya. Teori ini meliputi pemberian asuhan keperawatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik, ya, emosi, intelektual, sosial, dan spiritual, baik dari klien maupun untuk keluarganya. Perawat adalah pemberi jalan dalam menyelesaikan masalah dan juga sebagai pembuat keputusan. Abdela mengidentifikasikan kebutuhan klien secara spesifik yang dikenal dengan 21 masalah keperawatan Abdela. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut ya. Kemudian teori Johnson, ya. Ini berfokus pada bagaimana klien beradaptasi dengan kondisi sakitnya dan bagaimana stres aktual dan potensial dapat mempengaruhi kemampuan beradaptasi. Nah, tujuan keperawatan teori ini adalah menurunkan stres, ya, sehingga klien dapat bergerak lebih mudah melewati masa penyembuhannya. Kerangka dari kebutuhan dasar ini berfokus pada 7 kategori perilaku. Nah, tujuan individu adalah mencapai keseimbangan perilaku dan kondisi yang stabil sesuai atau melalui penyelarasan adaptasi terhadap tekanan tertentu. Nah, berikut kita akan lihat yaitu teori yang terakhir, teori Orem. Nah, untuk Dorota Orem sendiri mengembangkan definisi keperawatan yang meningkatkan pada kebutuhan klien tentang perawatan diri sendiri. Nah, perawat bertugas merawat dan membantu klien mencapai perawatan diri secara total. Menurut Orem, asuhan keperawatan yang diperlukan ketika klien tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, perkembangan, dan sosial. Nah, ini jadi kira-kira ada 6 teori keperawatan yang harus teman-teman ketahui ya. Nanti tinggal teman-teman menyesuaikan dengan soal yang didapat. Kira-kira yang dimaksud dengan teori keperawatan ini yang bagaimana. Oke? Kita lanjut lagi berikut yaitu terkait dengan SP dari PK. Nah, kalau teman-teman ketahui SP ini merupakan pelaksanaan atau standar ya, model pendekatan asuhan keperawatan untuk klien dengan gangguan jiwa. Nah, SP sendiri merupakan salah satu jenis dari SOP untuk menangani pasien-pasien dengan isolasi sosial, defisit perawatan diri, halusinasi, PK, HDR, resiko bunuh diri, dan wahab. Nah, yang beredar di sini adalah terkait dengan perilaku kekerasan. Nah, untuk SP1-nya berarti kita identifikasi penyebab dan jenis, kemudian kita latih mengontrol PK-nya. SP2-nya kita fokus dengan minum obat. SP3, ajarkan pasien untuk mengungkapkan, meminta, dan menolak dengan baik. SP4, kontrol PK dengan kegiatan spiritual. Nah, sekarang teman-teman sudah ketahui terkait dengan SP daripada PK dan juga ada tambahan dari SP gangguan kesehatan jiwa yang lain. Nanti tinggal teman-teman menyesuaikan. Kira-kira dapat soal yang bagaimana. Oke? Kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita masuk pembahasan terkait dengan undang-undang keperawatan. Nah, kalau teman-teman ketahui, ketika admin akses kembali terkait dengan undang-undang keperawatan yang tertuang dalam peraturan bpk.co.id,
di sana diterangkan bahwa undang-undang untuk keperawatan yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 itu telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait dengan kesehatan. Nah, kalau teman-teman baca pun, isi daripada Undang-Undang Keperawatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ini semuanya ada termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, ini hanya update ya untuk teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ini ingin pelajari terkait dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tidak masalah. Tapi teman-teman harus lihat juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait dengan kesehatan. Seperti itu ya. Jadi, kalau ditanya Undang-Undang Keperawatan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Nah, kalau Undang-Undang Kesehatan sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di FR yang beredar ada berbicara terkait dengan MOUS ya, dengan MOW atau MWS. Nah, ini admin kadang-kala bingung ya. Jadi mari kita lihat saja satu persatu. Pertama kita akan lihat terkait dengan MOW. MOW sendiri adalah metode operasi wanita. Adalah prosedur beda yang digunakan untuk mencegah kehamilan secara permanen pada wanita. MOW juga dikenal dengan istilah tubektomi. Sudah jelas ya? MOW merupakan kontrasepsi yang efektif dan tidak menimbulkan efek samping jangka panjang, namun bersifat permanen dan harus dipertimbangkan dengan baik. Nah, kalau pada wanita disingkat dengan MOW, pada pria juga ada, yaitu MOP, metode operasi pria. Nah, prosedur beda untuk pria yang memotong dan menutup saluran sperma, ya. MOP juga dikenal dengan istilah vasektomi. Jadi sudah jelas ya, tubektomi itu adalah MOW, vasektomi adalah MOP. Nah, keduanya ini bertujuan untuk mencegah kehamilan dengan memperhambat perjalanan sel telur dan sel sperma. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Berikut terkait dengan EWS. Nah, EWS ini sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman ketahui, EWS ini adalah sebuah sistem atau pemantauan dengan scoring fisiologis umum yang digunakan di unit pelayanan medikal beda sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan, baik dewasa, anak-anak, dan obstetrik. Nah, EWS yang digunakan umumnya adalah dari NIUS atau National Early Warning System. Ini merupakan sistem penilaian kumulatif yang standar penilaiannya berdasarkan keparahan tingkat penyakit akut yang dikembangkan pertama kali pada tahun 2012. Nah, alat sederhana saat digunakan hampir di seluruh rumah sakit, yaitu dengan penilaian scoringnya dihitung dari tanda-tanda vital pasien. Nah, untuk teman-teman ketahui, cara penggunaan EWS ini ada 4. Yang pertama, kita harus cek kesadaran dan tanda-tanda vital pasien. Setiap parameternya kemudian disesuaikan dengan skor daripada EWS. Kemudian jumlahnya itu semua kita tentukan apakah masuk kategori yang mana. Kemudian ada algoritma dari tata laksananya. Nah, untuk EWS sendiri daripada yang dewasa itu terdiri dari 7 parameter. Yang pertama, teman-teman harus tahu terkait dengan respirasi, saturasi oksigennya bagaimana, oksigen tambahannya, kemudian suhu, tekanan darah sistoliknya bagaimana, nadi, dan tingkat kesadaran. Nah, kita akan lihat terkait dengan parameter fisiologis dari EWS yang dikeluarkan oleh NEWS atau NIUS. Nah, ini sebenarnya teman-teman ada banyak referensi terkait dengan NIUS ini ya. Satu rumah sakit atau satu puskesmas dengan yang lain mungkin menggunakan sistem yang berbeda. Ataupun juga di soal kita juga tidak tahu apakah mereka menggunakan sistem yang mana yang mereka gunakan. Nah, pada saat ini admin hanya membagikan apa yang admin ketahui, yaitu berhubungan dengan EWS dari NIUS atau National Early Warning System. Nah, untuk parameter sendiri yang pertama kalau teman-teman ketahui, apabila respirasinya kurang dari 8 berarti diberikan nilai 3. 9-11 berarti nilainya 1. 12-20 ini normal ya. Kalau normal maka diberikan nilai 0. Kemudian 21-24 diberikan nilai 2. Dan lebih dari 25 diberikan nilai 3. Nah, berikut juga dengan saturasinya. Kalau kurang dari 91 berarti nilainya 3. Rentan ini nilainya 2. Ya. Rentan ini nilainya 1. Kemudian kalau normal di atas 96 berarti nilainya 0. Nah, untuk oksigenasi tambahan, apakah menggunakan RMM atau RM? Jika iya, maka 2. Jika tidak, maka nilainya tetap 0. Untuk suhu juga teman-teman ada rentannya. Mulai dari 35.0 sampai 39.
Nah, kalau 35.0 berarti nilainya adalah 2. 35.1 sampai 36 nilainya 1. Kalau dalam rentan normal itu 361 sampai 38. Nah, kemudian 38.1 sampai 39 nilainya 1 dan di atas 39 itu nilainya 2. Nah, untuk tekanan darah sendiri hanya diambil itu adalah sistoliknya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kurang dari 85 atau sama dengan 85 berarti nilainya 3, rentan ini nilainya 2, rentan yang 96 sampai 99 itu nilainya 1, kemudian rentan 100 sampai 179 itu nilainya 0. Untuk rentan 180 sampai 200 itu nilainya 1 dan di atasnya itu 2, kemudian di atas 220 itu nilainya 3. Untuk nadi pun sama teman-teman ya. Apabila kurang dari 40 berarti 3, 41 sampai 50 berarti 1, 51 sampai 90 berarti 0 atau normal, 91 sampai 110 berarti 1, kemudian 111 sampai 130 berarti 2, kemudian di atas 131 berarti itu nilainya 3. Untuk tingkat kesadarannya hanya dinilai berdasarkan AVPU. Kalau dia alert berarti nilainya 1. Dia masuk 3 berarti harus direspon dengan verbal, pain, ataupun dia tidak berespon. Itu masuknya ke yang 3. Nah, kalau teman-teman mendapati di soal seperti ini, teman-teman harus berarti mau tidak mau harus hafal terkait dengan parameter fisiologis ini, ya. Nah, nanti ketika teman-teman mendapatkan soal nanti tinggal menyesuaikan. Oh, oksigennya ada menggunakan oksigen tambahan berarti nilainya 2. Contoh, saturasinya 97 berarti nilainya 0, ya. Respirasinya 20 berarti nilainya 1. Suhunya masuk dalam 37,5 berarti masuk dalam rentan normal. Tekanan darahnya itu 110 berarti rentan normal. Nadinya itu 72 rentan normal di dalam kondisi alert berarti rentan normal. Berarti untuk nilai daripada kategori daripada parameter fisiologisnya kita total ada 3, contohnya seperti itu. Nah, untuk penanganannya pun ada teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan nilai yang tadi, contohnya di Solia kita dapat poinnya itu 3, dia masuk ke yang mana? Nah, kalau dia masuknya dapat nilainya adalah 0, berarti frekuensi monitoringnya setiap kali per 12 jam. Kemudian asuhan yang diberikan adalah lanjutkan observasi monitor secara rutin. Kalau yang di soal tadi atau contoh yang tadi kita dapatkan adalah 3. Nah, berarti untuk frekuensi monitoringnya itu 4-6 jam ya. Asuhan yang diberikan yaitu perawat pelaksana, informasi kepada ketua tim ya. Untuk jaga ruangan tentang siapa yang melakukan asesmen selanjutnya, ketua tim bertanggung jawab membuat keputusan, monitoring frekuensi ya, observasi dan monitoring, perbaikan asuhan yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, berbeda lagi. Kalau misalnya total skornya adalah 5, 6, atau 3 dalam satu parameter, maka menggunakan frekuensi monitoring ini. Kalau total skornya lebih daripada 7, berarti untuk frekuensi monitoringnya itu seperti ini ya. Nah, ini untuk asuhan yang diberikan pun sudah ada. Nanti teman-teman tinggal membaca dan juga teman-teman tinggal menyesuaikan dengan soal yang teman-teman dapat pada ujian P3K. Nah, lanjut lagi berikut terkait dengan ini. Maternal EWS atau dengan MEUS. Nah, ini admin bingung ya di FR-nya tuh beredar MOUS. Apakah yang dimaksud dengan yang tadi kita sudah bahas atau yang ini? Oke, jadi makanya di sini admin bahas juga, yaitu terkait dengan EWS khusus bagi ibu hamil. Untuk parameternya, teman-teman bisa lihat ada 10. Yang pertama, laju pernapasan, saturasi oksigen, nadi, tekanan darah sistolik dan diastolik, suhu, kesadaran, ada proteinuria, bau cairan ketuban, dan lokianya itu bagaimana. Nah, nanti ketika di soal teman-teman bisa menyesuaikan lagi dengan parameter yang ada, seperti yang sudah saya jelaskan di EWS-nya. Contohnya, kalau suhunya dalam rentan yaitu 36 berarti normal ya. Kalau misalnya bau cairan ketubannya itu khas berarti normal, tapi kalau bau busuk atau keruk kental itu nilainya 2 ya. Kemudian kalau suhu pun demikian ya. Kalau normal berarti pas yang sudah tadi ya. Ini tekanannya darahnya ada 2, ada sistolik dan diastolik ya. Kalau masuk dengan kategori tekanan darahnya adalah 90 per 60. Nah, seperti apa itu teman-teman? Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan seperti itu ya. Kalau di bawah 90 berarti untuk sistoliknya ini masuk dalam kategori 2. Nah, kalau darah yang diastolik berarti masuk dalam kategori 0 ya, karena dikurang dari 90. Untuk nadi pun demikian, saturasi oksigen sama dan laju pernafasannya pun sama ya. Kalau yang di sini hanya 2.
yaitu 0, 1, dan 2. Kalau yang sebelumnya EWS sampai 3 ya, ada 3, seperti itu. Nah, untuk tindak lanjutnya pun sama. Kalau misalnya teman-teman dapat yaitu adalah kurang dari 1 ataupun 1, berarti rekomendasinya itu adalah seperti ini. Klinikal responnya itu adalah seperti ini. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan dengan soal yang didapat. Materinya tuh seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Berkaitan dengan GCS. Nah, untuk GCS sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang. GCS merupakan metode yang paling sering digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menilai tingkat kesadaran pasien, terutama dalam kondisi darurat medis. Nah, ini bagi teman-teman yang join bimbel, teman-teman pasti sudah familiar ya terkait dengan gambar ini. Nah, karena ini ada di materi yang admin bagikan. Nah, untuk GCS sendiri berarti berhubungan dengan I, verbal, dan motoriknya. Untuk I-nya, apabila spontan berarti 4, apabila direspon dengan suara 3, respon dengan nyeri itu 2. Kalau tidak ada respon berarti 1. Untuk verbalnya pun sama. Apabila dia terorientasi dengan baik 4, disorientasinya tuh terorientasi dengan baik itu 5, disorientasinya tuh 4, kata-katanya tidak jelas berarti 3, hanya mengerang berarti 2, dan tidak ada respon itu berarti 1. Nah, untuk motorik pun demikian. Apabila mengikuti perintah, itu berarti 6. Tapi kalau ketika diberikan respon nyeri kemudian menjangkau dan menepis berarti 5, dia menghindar atau menarik berarti 4. Atau dia pun melakukan abdominal flexion atau abdominal extension ataupun tidak ada respon. Nah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan dengan yang didapatkan di soal itu seperti apa. Nah, untuk kategorinya pun ada. 15 sampai 14 berarti kompos mentis, 13 sampai 12 itu apatis, kemudian yang selanjutnya bisa teman-teman baca saja. Oke, kita lanjut lagi. Ini sekian ya berhubungan dengan GCS, pasti teman-teman juga sudah familiar. Jadi kita lanjut. Nah, DFR juga beredar terkait dengan sasaran keselamatan pasien. Bagi teman-teman yang join bimbel, teman-teman bisa buka materinya tuh di manajemen. Nah ya, itu manajemen ada di sana berhubungan dengan sasaran keselamatan pasien. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien ya, bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disebabkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk sasaran keselamatan pasien itu ada 2, 4, 6. Yang pertama, kita harus identifikasi pasien, kemudian komunikasi efektif, keamanan obat, tepat lokasi, prosedur, dan pasien operasi, kemudian minimalkan resiko infeksi, kemudian minimalkan resiko jatuh. Nah, itu kurang lebih ada 6 yang berhubungan dengan sasaran keselamatan pasien atau pasien safety. Ingat, ada di Permenkes nomor 11 tahun 2017. Oke, itu ya, kurang lebih seperti itu kalau berhubungan dengan sasaran keselamatan pasien. Nah, bagi teman-teman yang join bimbel, ada materi lanjutan ya terkait dengan ini, nanti teman-teman bisa baca saja di sana. Nah, kita masuk ke yang berikut yaitu kala dalam persalinan. Nah, ini ada masuk di materi maternitas. Yang join bimbel pun bisa buka materi lengkapnya nanti di sana ya, berhubungan dengan maternitas. Untuk kala dalam persalinan. Nah, di sini sudah rincikan kira-kira kala 1 seperti apa, kala 2 fokusnya apa, kala 3 fokusnya apa, dan kala 4 itu fokusnya apa. Nah, untuk kala 1 berarti pematangan dan pembukaan lengkap daripada serviks ya. Ada kala 1 laten dan kala 1 aktif. Untuk pembukaannya itu, untuk laten 3 cm, untuk aktif berarti pembukaannya 4 sampai 10 cm. Nah, ini pun ada keterangan lebih lanjut. Untuk kala 2 berarti pembukaan serviks lengkap sampai jalan lahir ya, atau terjadi lahiran janin. Nah, untuk tanda persalinannya yaitu doran, perjan, Volca, dan teknus. Nah, untuk doran berarti dorongan meneran, perjol berarti perineum menonjol, ya, Volca berarti vagina membuka, kemudian teknus berarti tekanan pada sphincter anus. Itu tanda-tanda persalinan yang penting yang berhubungan dengan kala 2. Kemudian kita masuk terang berikut yaitu kala 3. Itu ada manajemen aktif kala 3. Yang pertama, injeksi oksitosin, kemudian peregangan tali pusar, dan mesej fundus uteri. Untuk kala 4 berarti plasenta lahir sampai 24 jam postpartum. Yang harus kita lakukan adalah observasi TTV, kemudian observasi kandung kemih dan darah per 15 menit selama 1 jam atau 30 menit untuk 1 jam kedua. Nah, itu ya, faktor-faktor penting atau hal-hal penting yang berhubungan dengan kala persalinan yang harus teman-teman ketahui. Oke? Kita lanjut lagi ke pembahasan yang terakhir yaitu proses berduka. Nah, bagi teman-teman yang join bimbel ini proses berduka materinya ada di materi jiwa.
ya. Untuk proses berduka sendiri adalah kehilangan atau loss, berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada. Sudah jelas ya? Nah, untuk pengkajian tingkat kehilangan pun ada beberapa. Yang pertama denial, berarti dia menyangkal atau tidak percaya, anger, dia marah, bergening, dia tawar-menawar, mengandai saja, depresi ya. Kemudian terakhir ada acceptance atau menerima kenyataan. Nah, untuk lebih mudah teman-teman bisa hafalnya tuh dengan da ya. Yang pertama, fase pertama yaitu dia denial, kemudian dia marah-marah, bergening, depresi, dan yang terakhir itu dia masuk dalam fase penerimaan. Oke, teman-teman, sekian itu saja mungkin pembahasan kita terkait dengan FR hari pertama. Nah, bagi teman-teman yang ingin cari-cari materi yang berhubungan dengan materi kesehatan umum terkait dengan undang-undang kesehatan atau undang-undang ASN, PHBS, dan lain-lain, teman-teman bisa menghubungi admin di sini. Nah, sebelum video ini berakhir, admin ingin infokan bagi teman-teman yang sementara mencari soal-soal latihan terkait dengan P3K maupun SKB, teman-teman bisa menghubungi admin untuk bisa mendapatkan soal-soal tryout dan juga pembahasan terkait dengan persiapan P3K dan SKB di tahun ini ya. Tentu saja soal-soal ini sudah sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru seperti itu ya. Begitu juga bagi teman-teman yang mencari materi kesehatan umum yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PHBS, Girmas, MDGS, dan SDGS, itu teman-teman juga bisa menghubungi admin ya. Nanti di sini juga ada tambahan pembahasan terkait dengan Undang-Undang ASN. Teman-teman bisa menghubungi admin supaya bisa mendapatkan materi-materi tersebut. Nah, untuk kontaknya teman-teman bisa menghubungi admin di 0851 6266 6811. Oke, sekian adalah pembahasan video kita terkait dengan FR hari pertama pada tanggal 2 Desember untuk yang teman-teman yang mengikuti ujian P3K. Nanti teman-teman jangan lupa subscribe ya, jangan lupa like supaya teman-teman bisa dapat update lagi terkait dengan FR hari kedua ya, tanggal 3 Desember. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.